Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin AR, NIM G2D123001. Saat ini saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami untuk menyampaikan presentasi terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk pembahasan bab 2, rekrutan, penempatan, dan manajemen bakat. Ada dua sub pokok pembahasan yang akan kita uraikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait analisis pekerjaan atau biasa disebut dengan job analysis, dan yang kedua terkait manajemen bakat atau biasa juga disebut talent of management. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait dua sub pokok pembahasan ini, perlu kita ketahui masing-masing definisinya. Untuk analisis pekerjaan atau job analysis itu sendiri adalah suatu prosedur yang digunakan di dalam menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan serta karakteristik orang yang harus dipekerjakan. Kemudian bagaimana definisi terkait manajemen bakat? Manajemen bakat itu sendiri adalah suatu proses yang berorientasi terhadap sasaran, yang merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, mulai dari perencanaan, kemudian perekrutan, pengembangan, pengelolaan, sampai kepada pemberian kompensasi terhadap karyawan. Nah, dalam analisis pekerjaan perlu kita mengetahui arti penting. Mengapa penting dilakukan analisis pekerjaan itu? Nah, analisis pekerjaan itu penting untuk dilakukan karena dalam analisis pekerjaan itu akan mendukung hampir semua aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi bisnis. Nah, bagaimana melakukan analisis pekerjaan dan analisis aliran kerja? Analisis pekerjaan itu memutuskan bagaimana perusahaan atau manajemen itu menggunakan informasi dengan berbagai teknik pengumpulan data, seperti misalkan wawancara karyawan, berguna untuk menulis deskripsi suatu pekerjaan. Kemudian meninjau informasi terkait latar belakang yang relevan, seperti bagan organisasi dan bagan proses penting memahami konteks dari suatu pekerjaan. Sebagai contoh, bagan organisasi menggambarkan atau mendeskripsikan divisi atau satuan kerja seluruh organisasi lain di mana pekerjaan tersebut masuk ke dalamnya secara keseluruhan yang tak terpisahkan. Nah, bagaimana melakukan analisis aliran kerja? Yaitu meninjau konteks pekerjaan. Ini membantu para manajer untuk melakukan identifikasi apakah tugas dan tuntutan yang diminta dari suatu pekerjaan saat ini. Analisis aliran kerja atau workflow analysis merupakan studi yang terperinci mengenai aliran kerja dari suatu pekerjaan dalam proses kerja. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana metode dalam mengumpulkan informasi dalam analisis pekerjaan? Nah, terdapat banyak sekali ya wawancara maupun kuesioner misalnya dalam mengumpulkan informasi terkait pekerjaan. Aturan dasarnya adalah menggunakan cara yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi bisnis. Wawancara mungkin menjadi salah satu pilihan yang paling baik ya, dalam menciptakan daftar tugas metode. Kuesioner analisis posisi yang lebih kuantitatif mungkin paling baik untuk menghitung nilai relatif setiap pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Jadi ada dua ya,
yang penting dan relevan dilakukan. Yang pertama itu mewawancara, kemudian yang kedua itu kuesioner analisis posisi. Nah, metode yang digunakan dalam wawancara maupun kuesioner itu juga tidak terlepas dari pengamatan atau observasi. Selanjutnya, bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Hasil yang paling penting dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu sendiri merupakan pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, kemudian bagaimana ia melakukannya dan bagaimana kondisi kerja dari tugas tersebut. Spesifikasi pekerjaan itu menyebutkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan dan maksimal, ya. Ada langkah dalam deskripsi pekerjaan, ada dua, ya. Bagaimana memahami pentingnya keragaman, dan yang kedua membuat matriks persyaratan dari pekerjaan. Nah, kemudian menggunakan model dan profil dalam manajemen bakat. Nah, secara umum tujuan dari menulis sebuah model atau profil adalah bagaimana manajemen itu dapat merangkum kompetensi apakah seseorang itu memiliki kinerja yang baik. Misalnya seseorang atau calon karyawan ini memiliki keterampilan khusus, misalkan kemampuan dalam menganalisa laporan keuangan. Kemudian selanjutnya perencanaan personel dan perekrutan. Nah, dalam perencanaan personel ada 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, perencanaan dan peramalan, ya, angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel atau biasa disebut workforce of employment or personnel adalah proses untuk memutuskan posisi apakah dalam perusahaan di masa depan dari pemeliharaan hingga CEO, ya. Kemudian meramalkan penawaran kandidat dari dalam atau internal, yaitu dengan mengetahui kebutuhan staf itu akan memenuhi separuh dari persamaan staf dan memperkirakan penawaran kandidat dari dalam dan dari luar. Kemudian melakukan peramalan penawaran kandidat dari pihak eksternal. Ramalan mengenai ketersediaan angkatan kerja pertama-tama tergantung pada pengertian manajer itu sendiri mengenai apa yang sedang terjadi dalam industri dan lokalnya. Yang keempat itu peran dalam pemantauan angkatan kerja. Dalam hal praktik manajemen bakat terbaik, perencanaan angkatan kerja menumbuhkan keberlanjutan, ya, terhadap eksistensi angkatan kerja. Nah, mengapa perekrutan itu penting? Perekrutan itu penting karena dengan perekrutan yang efektif itu organisasi bisnis itu akan menemukan dan atau bisa menarik pelamar untuk posisi yang terbuka atau opening. Ada beberapa analisa yang dilakukan, ya, yang sudah sangat tren itu adalah analisis SWOT terkait analisis lingkungan, ya, strengths, weakness, opportunity dan treatment. Strength itu adalah kekuatan atau kelebihan, yang kedua weakness itu kelemahan atau kekurangan, kemudian opportunities itu adalah peluang atau kesempatan, dan yang keempat itu treatment itu adalah ancaman atau bahaya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana melakukan tes dan seleksi karyawan dan bagaimana arti penting tes dan seleksi karyawan itu. Seleksi karyawan itu penting, itu bertujuan untuk mencapai kesesuaian orang dalam bekerja. Ini berarti menyesuaikan pengetahuan atau biasa disebut knowledge, kemudian keterampilan, skills, ya, kemampuan ability, dan yang keempat itu kompetensi. Ini biasa disingkat dengan KSAC, kompetensi,
skills, ability, dan kompetensi ini dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan, ya. Ada beberapa dasar pengujian atau tes dan seleksi karyawan, ya. Yang pertama, bagaimana menguji reliabilitas satu karyawan, kemudian yang kedua, bagaimana menguji validitasnya, kemudian bagaimana melihat bias dari calon karyawan, kemudian bagaimana menganalisa utilitas atau kepuasan, dan yang kelima adalah bagaimana melakukan generalisasi terhadap validitas yang tadi. Nah, ada beberapa jenis-jenis tes yang biasa dilakukan oleh organisasi bisnis. Ada 4 yang sangat populer. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Kemudian yang kedua, tes kemampuan fisik atau motorik. Kemudian yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Dan yang keempat, tes pencapaian kinerja. Kemudian bagaimana melihat sampel dan simulasi kerja, ya. Dengan sampel kerja itu dapat memberikan peserta pemeriksaan dengan situasi yang representatif atau mewakili dari pekerjaan yang mereka lamar dan mengevaluasi bagaimana respon mereka. Kemudian bagaimana membuat pengecekan latar belakang lebih bernilai, ya. Mempekerjakan kandidat yang salah dapat sangat merugikan organisasi bisnis. Yang terbaik dapat dilakukan adalah bagaimana menghapuskan biaya pencarian dan mulai lagi dari awal, ya. Ini konsekuensi ketika tidak dilakukan pengecekan latar belakang yang lebih memadai, ya. Jadi ini menjadi perhatian dari para manajemen pengambil keputusan dan organisasi bisnis. Nah, bagaimana wawancara kandidat? Nah, ada beberapa contoh dalam melakukan klarifikasi wawancara. Ada 3 bagian, ya. Yang pertama itu bagaimana struktur wawancara. Kemudian yang kedua ada isi wawancara. Isi wawancara itu nanti ada jenis-jenis pertanyaan yang dimuat dalam wawancara. Dan yang ketiga itu bagaimana perusahaan mengatur wawancara tersebut, baik waktunya, kemudian siapa yang melakukan wawancara, sampai kepada tempat yang paling efektif untuk dilakukan wawancara. Nah, ada beberapa kesalahan yang perlu juga dipahami, yang dapat mengurangi berjalannya wawancara secara efektif. Nah, yang pertama itu adalah kesan pertama pada saat calon karyawan itu diwawancara. Yang kedua, tidak melakukan klarifikasi terhadap apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kesalahan urutan kandidat, ya, kontras dan tekanan untuk merekrut. Dan yang keempat adalah perilaku nonverbal dan manajemen emosi. Nah, kemudian bagaimana merancang dan melakukan wawancara yang efektif, serta bagaimana mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merancang, ya, wawancara agar berjalan secara efektif. Yang pertama, pastikan kita atau manajemen itu mengetahui pekerjaan tersebut. Kemudian kedua, membuat struktur wawancara. Setelah itu dibuat secara terorganisir, kemudian bangun relationship, ya, saat wawancara, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kemudian setelah itu nanti dibuat juga catatan singkat terkait hal-hal yang kurang menarik dalam wawancara. Kemudian menutup wawancara serta melakukan evaluasi atau meninjau wawancara yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan, ya. Setelah semua wawancara, pengecekan latar belakang, dan tes pemberi kerja memutuskan siapa yang akan diberi penawaran.
pendekatan penilaian secara subjektif menimbang semua bukti ya mengenai kondisi calon karyawan. Pendekatan yang dilakukan pendekatan statis menghitung semua bukti dan mungkin akan dilakukan perumusan dan memprediksi keberhasilan dan pekerjaan.